disebutkan iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas Iskariot. Yesus tahu nggak? Tahu. Yesus berusaha untuk menyadarkan Yudas dengan menunjukkan kasih kepada Yudas. Tapi rupanya hati Yudas sudah digelapkan. Dan ketiga, Yesus tahu, sebutkan lagi, Yesus tahu, saudara, bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara, ayat ini menegaskan keallahan Yesus. Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru yang agung, tetapi Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia supaya kita bisa mengenal Dia, supaya kita bisa mengerti Dia. Di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10, Paulus menyebutkan bagaimana segala kuasa baik di surga maupun di bumi dikaruniakan kepada Yesus. Tapi saudara, meskipun Yesus tahu bahwa semuanya telah Bapa serahkan kepadanya, Dia punya kuasa atas segala sesuatu, Dia justru merendahkan dirinya. Biasanya orang kalau sadar kalau dirinya pintar, cenderungnya gimana? Lebih sombong kan? Biasanya kalau orang sadar dirinya kaya raya, bisa beli apapun, ya, bisa punya kecenderungan apa? Sombong, kontrolin, aku bos, ya. Sehingga kalau merasa kurang diperlakukan dengan baik, tersinggung, ya, karena merasa aku kurang penting, gitu. Itu kecenderungan manusia. Tapi di sini saudara, satu hal yang kontras. Ketika Yesus dikatakan tahu bahwa apa? Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Apa yang dilakukan di ayat keempat? Menarik saudara. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenang dan mengikatkannya pada pinggangnya. Instead of dia menuntut untuk dilayani, untuk dihormati, Yesus yang tahu siapa dirinya ini justru take action, melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh seorang budak bawahan. Saudara, orang Yahudi waktu itu mempunyai tradisi, yaitu sebelum mengadakan jamuan makan, para tamu itu harus membasuh kakinya. Ya, kenapa? Karena ya tanah di Palestina itu, jangankan dulu waktu tahun 2005-2006 saya ke Israel saja itu masih, saudara. Jadi waktu musim panas itu very dusty, ya, banyak debu. Waktu musim hujan itu berlumpur. Sehingga saudara, tamu-tamu yang akan masuk ke ruang makan itu harus membasuh kaki dulu, karena kakinya kotor gitu. Apalagi sandal model zaman itu terbuka gitu, seperti sandal jepit, ya, hanya belakangnya ada tali pengikat. Nah, saudara, mereka para keluarga itu punya tempat pembasuhan. Jadi di depan rumah mereka itu ada satu gentong begitu, isi air untuk membasuh kaki orang yang mau masuk. Nah, kalau keluarga itu mampu atau kaya, mereka juga menyediakan budak. Dan budak yang ditugaskan itu bukan budak yang sudah pengalaman, tapi budak bawahan. Jadi tugas untuk membasuh kaki tamu-tamu itu tugasnya budak yang masih hijau begitulah, ya, bawahan begitu. Nah, rupanya saudara, pemilik rumah di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir itu kurang mampu, sehingga tidak punya budak. Makanya waktu mereka masuk, tidak ada budak. Dan celakanya saudara, ternyata murid-murid ini ketika lihat loh budaknya mana tidak ada, mereka nyolong aja masuk ke ruangan. Yesus lihat itu, sedih dari hati Yesus. Pertama, kamu ngerti tidak tradisi? Mestinya sebelum masuk tuh kamu cuci kaki dulu. Nah, kamu lihat di kaki beliau orang dulu.
berdua. Kalau toh nggak ada budak, kamu kan bisa paling tidak cuci kakimu sendiri. Nggak ada yang mau, saudara. Mereka mengharapkan, ya wis nggak ada budak, siapa tahu temanku mau cuci kakiku gitu. Mentalitas mereka begitu, saudara. Sehingga apa? Yesus yang tadi tahu bahwa segala sesuatu telah diberikan Bapa kepadanya, instead of bragging, sombong, menuntut orang melayani dia justru buka jubahnya, saudara. Dia ambil kain, diikatkan di pinggangnya. Dia apa? Berlutut, saudara, di depan murid-muridnya untuk apa? Membasuh, membersihkan kaki sang murid yang kotor. Yang kelima disebutkan kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus mengambil tindakan melayani murid-muridnya, melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh seorang budak. Ayat ke-6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Ya, sungkan. Oh, jangan dong. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saudara, Petrus dari tadi ya, ketika Yesus sebelum membasuh kaki Petrus sudah membasuh kaki murid yang lain dulu enggak? Kira-kira kalau dari pembacaan di sini Petrus yang pertama dibasuh kakinya atau yang sudah kesekian kalinya? Sekian kalinya. Kenapa? Dikatakan maka sampailah ia kepada Petrus. Berarti dari tadi Petrus ngapain, saudara? Ketika dia melihat Yesus membasuh kaki Thomas, membasuh kaki Yudas, Petrus ngapain, saudara? Nonton saja. Dia tidak offer help. Mestinya dia sungkan, saudara. Loh, Tuhan, kenapa kau lakukan itu? Udah biar saya aja. What did Petrus do? Nanti. Baru ketika Yesus sampai ke Petrus, dia sungkan, dia pura-pura sungkan. Oh, Yesus mau membasuh aku pada dalam hati. Senang, saudara. Wah, ini aku dilayani, kakiku dibersihkan. Tuhan berkata, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa maksudnya di sini? Saudara, ada dua makna dari apa yang Yesus lakukan. Makna yang tersirat dan makna yang tersurat. Saudara dalam hati di sini mungkin tidak tahu ya. Tersirat tahu? Fani tahu tersirat artinya apa? Tersirat itu makna yang bukan hurufiah begitu. Ada makna di dalamnya begitu ya. Makna yang tersirat apa? Saudara, dengan membasuh kaki murid-muridnya itu, Yesus mau menunjukkan apa yang besok akan dia lakukan di kayu salib. Bagaimana melalui cucuran darahnya, melalui kematiannya itu, dia membasuh dosa umat manusia. Makanya Tuhan Yesus bilang sama Petrus apa? Kamu belum tahu sekarang ini, tapi nanti kamu akan tahu. Aku membasuh kakimu punya makna bukan saja secara fisik, tetapi juga spiritual. I will die to clean your sins. Yesus lakukan itu besok harinya di kayu salib, saudara. Ayat ke-9. Ayat ke-8 dulu, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Wah, saudara. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku.
Apa yang Yesus maksudkan di sini? Makna yang tersirat tadi. Kalau aku tidak mati, tidak menebus dosa umat manusia, kamu tidak akan bisa masuk surga. Tapi Petrus belum